Bab 601, seharusnya aku memikirkannya satu hari, pikirkan. Amiao tidak tinggal lama di Gunung Feixian sebelum pergi. Namun, ketika dia pergi, dia menemukan perubahan di wilayah abadi 9 provinsi. Energi abadi yang murni dan kaya dari tanah abadi teratas telah menghilang. Tanah abadi teratas tampaknya telah menghilang saat ini. Bagaimanapun, tanah abadi teratas adalah tanah abadi teratas yang lahir karena melekat pada fungsi sistem jalan abadi selamanya. Pada saat sistem dimatikan, fungsi siandau abadi juga dimatikan pada saat yang sama. Tanah abadi teratas secara alami hilang. Sebelum Amiao pergi, dia dengan penasaran bertanya kepada Chen Chang'an. Senior, tampaknya energi peri yang murni dan kaya antara langit dan bumi telah menghilang. Chen Chang'an tanpa ekspresi, hanya mengangguk acuh tak acuh. Ada rencana lain, jangan khawatir tentang detail ini. Dan Chen Chang'an hanyalah orang biasa, dia tidak memperhatikan apapun tentang tanah abadi teratas. Tetapi, sekarang Amiao mengetahuinya. Agaknya sekarang di wilayah abadi 9 provinsi, banyak biksu abadi telah menemukan ini. Entah bagaimana perasaan mereka nanti. Entah, mengapa, hati Chen Chang'an menjadi sedikit gelisah. Setelah Emi pergi, Chen Chang'an berdiri di puncak Gunung Feixian, tatapan matanya dalam dan dia memandang ke kejauhan. Angin dingin bertiup kencang, dan ketinggiannya sangat dingin. Chen Chang'an, yang telah kehilangan sistemnya, merasa kedinginan. Chen Chang'an tidak peduli. Dia pikir dia harus bangun. Jika sebelumnya, dengan domain tak terkalahkan, Chen Chang'an berdiri di puncak Gunung Feixian dan dapat melihat melalui domain abadi 9 provinsi dalam sekejap. Namun sekarang, dengan sistem dimatikan, dia sebenarnya sedikit rabun, dan penglihatannya sedikit kabur sejauh yang bisa dia lihat. Chen Chang'an merasa sedikit lucu, dan tidak bisa menahan diri untuk mencibir pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa aku masih orang biasa. Ada pertanyaan yang tidak pernah dipikirkan banyak oleh Chen Chang'an. Saat ini, dia punya kesempatan, dia harus memikirkannya dengan serius. Sama seperti si Rui yang sombong sebelumnya, begitu dia tiba, dia akan membunuh. Ketergantungannya mungkin adalah kultivasinya sendiri. Namun, dukungan yang lebih besar pastilah klan hujan di belakangnya. Dan Chen Chang'an, ketergantungannya sederhana. Itu adalah sistem domain yang tak terkalahkan. Ketika dia tidak memiliki sistem ini, maka dia tidak berguna. Oh tidak, ada juga tubuh umur panjang, atau tubuh iblis abadi. Namun, bahkan tubuh umur panjang ini tidak berguna bagi Chen Chang'an. Hari ini, sistem ditutup sementara. Chen Chang'an seperti Kaisar Giok di langit yang diturunkan pangkatnya ke dunia, atau dia dipukul kembali ke bentuk aslinya. Saat ini, siapapun dapat memprovokasi dia. Tentu saja, saat ini, tidak ada yang tahu rahasia Chen Chang'an. Lihat saja, adakah yang bisa mengetahui bahwa dia adalah macan kertas sebelum sistem dihidupkan? Di puncak Gunung Feixian, angin dingin bertiup, meniup rambut hitam Chen Chang'an berkibar. Chen Chang'an banyak memikirkannya, melihat ke kejauhan, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tak terbatas. Akhirnya, Chen Chang'an menarik kembali tatapannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Seharusnya aku berpikir bahwa hari ini akan tiba. Begitu tidak ada sistem, apa yang harus kulakukan? Benar saja, sistem adalah kekuatan eksternal, dan semuanya kuat dan kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Sekarang Chen Chang'an, dia berharap bahwa Master Feng Qiyun dapat dengan cepat membawa kembali tengkorak iblis yang akhirnya ditekan oleh Buddha-Buddha. Lihatlah apakah Anda dapat membantunya melepaskan belenggu manusia dan melangkah ke dalam praktik. Tentu saja,
Bahkan sekarang, Master Feng Qiyun membawa kembali kepala iblis Sang Buddha. Chen Chang'e N juga tidak berani membangkitkan Sang Buddha. Mengapa? Sistem dimatikan dan Sang Buddha dibangkitkan. Bukankah ini berbeda dengan mencari kematian? Bicaralah. Sekarang medan yang tak terkalahkan itu hilang untuk sementara. Hati iblis, tubuh iblis tanpa kepala, dan mata iblis penghancur dunia secara alami kehilangan penindasan mereka untuk sementara. Tapi, yang mengejutkan Chen Chang'e adalah, ketiganya sebenarnya jujur. Mereka juga tidak mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Chen Chang'e memikirkannya, dan memutuskan untuk melihatnya. Segera, dia melihat hati iblis, mata iblis penghancur dunia, dan tubuh iblis tanpa kepala. Baik itu hati iblis, mata iblis penghancur dunia, atau tubuh iblis tanpa kepala, mereka semua takut pada Chen Chang'e. Sepenuhnya menahan kekuatan seluruh tubuh. Namun, meskipun mereka benar-benar menahan kekuatan mereka, kekuatan yang dicurahkan secara tidak sengaja membuat Chen Chang'e merasa gembira, seolah-olah teror besar telah datang. Untuk waktu yang lama, perasaan ini dibawa kepada orang lain oleh Chen Chang'e. Tanpa diduga, ketiga pikiran iblis ini memberinya perasaan seperti itu hari ini. Tentu saja, meskipun perasaan mendebarkan dan menyeramkan itu membuat Chen Chang'e sangat tidak nyaman. Namun di permukaan, Chen Chang'e tetap tenang seperti biasanya. Bagaimana mengatakannya? Dalam hal keterampilan akting, dia juga cukup berbakat, dan dia adalah eksistensi aktor pemenang Oscar di alam abadi Kyushu. Dengan cara ini, Chen Chang'e, si macan kertas, dengan tenang menyaksikan mata iblis penghancur dunia, hati iblis, dan tubuh iblis tanpa kepala, dan pada saat yang sama dengan berani memukul. Chen Chang'e mencibir, artefak kuno pedang pembantai dewa itu bagus, tetapi apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dari kursi ini dengan pedang patah ini? Bab 602, jujur saja, kekhawatiran Chen Chang'e. Chen Chang'e mencibir, biarkan tubuh iblis tanpa kepala, hati iblis, dan tiga pikiran iblis di mata iblis penghancur dunia itu diam dan takut pada Chen Chang'e. Tidak mungkin, untuk ketiga iblis ini, mereka benar-benar putus asa. Siapa yang mengira bahwa kekuatan Chen Chang'e akan begitu mengerikan? Bahkan pisau pembantai dewa tidak berguna. Itu tidak memengaruhi Chen Chang'e sedikit pun. Yang lebih penting, pedang pembantai tidak hanya tidak berpengaruh pada Chen Chang'e, itu bahkan ditempa ulang oleh Chen Chang'e menjadi sepasang lengan cakar dan memberikannya kepada Amiao. Ketika Amiao dan Chen Chang'e kembali ke Gunung Feixian, tiga pikiran ajaib telah menemukan sepasang cakar di tangan Amiao. Ini juga membuat mereka merasa sangat rumit, tidak nyaman, dan getir. Agaknya sepanjang waktu, di hati Chen Chang'e, mereka semua adalah semut dari awal hingga akhir. Jika bukan karena kebangkitan Sang Buddha, jelas Chen Chang'e bahkan tidak akan repot-repot melihat mereka. Melihat ketiga iblis itu terdiam dan tidak berani membantah, Chen Chang'e tahu bahwa mereka masih takut padanya. Chen Chang'e menghela napas lega, berpikir dalam hati bahwa beruntunglah mereka tidak mengetahuinya. Setelah itu, Chen Chang'e berkata dengan dingin, kursi ini sekarang telah menghilangkan kekuatan untuk menekanmu. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki keberanian untuk melarikan diri dari sini. Ketiga iblis itu terdiam beberapa saat. Mo Xin adalah yang pertama berbicara, dan kata-katanya penuh dengan rasa takut terhadap Chen Chang'e. Jangan berani. Bahkan Mo Xin khawatir bahwa Chen Chang'e akan langsung menghancurkan pikiran ketiga iblis ini dalam kemarahan, dan buru-buru menyalahkan. Tuanku, masalah ini tidak ada hubungannya denganku atau aku. Iblis tanpa kepala itulah yang ingin melarikan diri dari penindasan Tuan,
jadi dia harus memanggil pedang pembantai. Aku telah membujuknya untuk jujur, tetapi dia tidak mendengarkan. Ketika tubuh iblis tanpa kepala mendengar ini, dia menjadi marah. Aku, anjing Caonima, omong kosong, itu jelas kamu. Chen Chang'an menatap dengan dingin. Ditatap oleh Chen Chang'an, tubuh iblis tanpa kepala itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia sangat takut. Dia berpikir dalam hati, apakah ini keagungan orang dewasa? Begitu menakutkan, bahkan matanya pun begitu menghalangi. Tubuh iblis tanpa kepala itu patuh, dan dia buru-buru gemetar. Tuan, jangan dengarkan omong kosong jahat ini, si kecil tidak akan pernah berani tidak mematuhi orang dewasa. Itu semua adalah kata-kata jahat yang membingungkan publik beberapa hari terakhir ini. Chen Chang'an menyela dan berkata dengan dingin, kursi ini tidak tertarik padamu. Jika iblismu ingin segera disingkirkan dari dunia ini, kursi ini akan memenuhimu hari ini. Chen Chang'an tidak merahasiakan niat membunuhnya. Bagaimanapun, kursi ini hanya ingin membangkitkan Sang Buddha. Kata-kata Chen Chang'an membuat ketiga iblis itu takut dan panik lagi. Untungnya saat ini, Chen Chang'an mengubah kata-katanya dan berkata, namun, kursi ini sangat tertarik pada tiga pikiran ajaibmu yang lahir dari tubuh iblis abadi. Mungkin itu akan berguna bagi kursi ini. Jika kamu jujur, kursi ini dapat menyelamatkan hidupmu. Mendengar kata-kata Chen Chang'an, ketiga iblis itu terkejut. Tampaknya Chen Chang'an akan tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Namun, ini juga membuat ketiga iblis itu merasakan harapan akan kehidupan baru. Ketiga pikiran ajaib itu buru-buru berkata, Tuan, kita harus jujur. Chen Chang'an meliriknya, tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi, tampaknya menyetujui kata-kata mereka. Setelah Chen Chang'an pergi, ketiga iblis itu menghela napas lega. Memikirkan kata-kata Chen Chang'an, mereka tahu bahwa mungkin ada harapan untuk kehidupan baru, dan memutuskan untuk jujur di masa depan, dan tidak berani memiliki ide lain. Terutama sekarang, Chen Chang'an bahkan tidak menekan mereka. Di mata ketiga iblis, ini pasti Chen Chang'an yang menguji mereka. Tunggu saja mereka tidak jujur, lalu musnahkan saja mereka. Oleh karena itu, ini juga membuat ketiga iblis tidak berani main-main. Kecuali mereka ingin dibasmi dari dunia ini oleh Chen Chang'an sesegera mungkin. Dan tepat di hati ketiga iblis, mereka berterima kasih kepada Chen Chang'an atas kebaikan dan kebajikan mereka yang besar, dan mereka senang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Chen Chang'an telah kembali ke kuil panjang umur, dan Gulu-Gulu sedang minum air. Dia merasakan jantungnya berdebar sepanjang waktu. Sejak sistem dihidupkan, dia tidak pernah segugup ini hari ini. Selama tiga pikiran iblis itu menemukan sedikit pengawasan, maka hidupnya akan dalam bahaya. Untungnya, pengaruh Chen Chang'an terhadap ketiga iblis itu cukup besar. Khususnya, pedang pembantai yang dipanggil untuk menghadapi Chen Chang'an dengan mudah ditangani oleh Chen Chang'an, yang membuat ketiga iblis itu semakin takut, dan mereka tidak berani berpikir liar. Mengenai kekuatan Chen Chang'an, itu bahkan lebih jelas bagi semua orang. Jadi, meskipun ketiga pikiran ajaib ini tidak merasakan fluktuasi kekuatan apapun dari tubuh Chen Chang'an, mereka juga merasa bahwa Chen Chang'an tampaknya sedikit berbeda dari biasanya sekarang. Tapi, sangat tidak mungkin bagi ketiga iblis itu untuk berpikir liar dan memprovokasi Chen Chang'an. Setelah ketegangan itu, suasana hati Chen Chang'an kembali tenang sambil menganalisis situasi saat ini. Saat ini, dia telah lama terkenal di antara ribuan orang abadi, dan semua orang di Dong Xinghai mengetahuinya. Agaknya dalam waktu singkat, tidak ada yang akan memprovokasi dia tanpa mengetahui hidup atau matinya. Kedua, yaitu,
Setelah sistem ditutup, itu akan membawa berbagai efek ke wilayah abadi 9 provinsi, tanah abadi teratas, dan fungsi-fungsi itu, agaknya para biksu abadi di wilayah abadi Kyushu sudah berdiskusi. Tetapi apakah Chen Chang'an tetap diam di sini, atau hanya membuat alasan untuk menutupinya, bukanlah intinya. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Chen Chang'an adalah itu. Disitulah puisi berada. Bagaimanapun, identitas Shirui sama sekali tidak sederhana, dan kematiannya kemungkinan akan menyebar ke klan hujan. Jika klan hujan datang untuk membalas berita kematian Shirui, tetapi sistem belum dibuka kembali, bagaimana dia harus menanggapinya? Bab 603, Musnahkan Pikiran-Pikiran Ajaib, Kebangkitan sudah dekat. Hati iblis, tubuh iblis tanpa kepala, dan mata iblis penghancur dunia. Ketika ketiga iblis itu melihat Chen Chang'an datang, mereka ketakutan, ngeri, dan kewalahan. Mereka tahu bahwa ketika Chen Chang'an datang ke sini, dia pasti datang kepada mereka untuk menyelesaikan masalah Tu Sendao. Bagaimana ini bisa baik? Chen Chang'an menatap mereka dengan dingin dan berkata, "Kekuatan artefak kuno, pedang pembantai dewa, cukup bagus, tetapi apakah menurutmu pedang patah ini dapat membantumu melarikan diri dari kursi ini?" Dengarkan apa yang dikatakan Chen Chang'an. Itu juga membuat tubuh iblis tanpa kepala, hati iblis, dan tiga pikiran iblis di mata iblis penghancur dunia menjadi lebih menakutkan. Tidak mungkin. Bagi ketiga iblis ini, mereka benar-benar putus asa. Siapa yang mengira bahwa kekuatan Chen Chang'an akan begitu mengerikan? Mereka memiliki kepercayaan penuh pada Tu Sendao. Saya pikir artefak pembantaian ini pasti akan membantu mereka melarikan diri. Saya tidak tahu. Pedang pembantai ini sama sekali tidak memengaruhi Chen Chang'an. Yang lebih penting, pedang pembantai itu tidak hanya tidak memengaruhi Chen Chang'an sedikit pun, tetapi bahkan diubah oleh Chen Chang'an menjadi pedang yang mendominasi dan diberikan kepada iblis kucing Amiao. Ketika Amiao dan Chen Chang'an kembali ke Gunung Feixian, ketiga pikiran ajaib itu telah menemukan sepasang cakar di tangan Amiao. Hal ini juga membuat mereka merasa sangat rumit, putus asa, tidak nyaman, dan getir. Agaknya sepanjang waktu, dalam hati Chen Chang'an, mereka semua adalah semut dan serangga yang malang dari awal hingga akhir. Jika bukan karena kebangkitan Sang Buddha, jelas Chen Chang'an bahkan tidak akan repot-repot melihat mereka. Tentu saja, Chen Chang'an dapat melihat keputusasaan ketiga iblis itu. Sebenarnya, Chen Chang'an tahu sejak pagi apa rencana ketiga iblis itu. Bagaimanapun, ketiga iblis itu ditekan di alam tak terkalahkannya, dan bagaimana dia bisa lolos dari perhatian penguasa alam tak terkalahkan, Chen Chang'an, dengan setiap gerakan. Chen Chang'an penasaran dengan kartu apa yang akan dihasilkan oleh ketiga pikiran ajaib ini. Namun, dia tidak menyangka akan langsung memanggil pedang pembantai. Meskipun Tu Sendao biasa-biasa saja, dia sangat kecewa. Namun, pedang pembantaian ini sebenarnya telah menarik Ruyi Puitis dari luar wilayah, dan masih agak berguna. Bagaimanapun juga, dari puisi itu, Chen Chang'an mendapat banyak hal baik. 30.000 nilai spiritual, dan peti harta karun roh spiritual. Tentu saja, yang terpenting adalah menjaga si Ruyi di alam abadi Kyushu. Dengan demikian, Chen Chang'an dapat mengetahui tentang kepercayaan diri di luar wilayah melalui si Ruyi kapan saja. Chen Chang'an punya firasat. Langit berbintang yang luas di luar wilayah, disitulah dia benar-benar bersinar. Tapi sekarang, latar belakangnya tidak cukup, dan versi sistemnya tidak bagus. Lebih baik terus tinggal di alam abadi Kyushu dan terus memperluas bidang yang tak terkalahkan. Ketika waktu yang tepat tiba, Chen Chang'an akan memasuki wilayah itu lagi. Pada saat ini,
Ketiga pikiran iblis itu benar-benar tak tertahankan di bawah tekanan Chen Chang'an. Hati iblis khawatir bahwa Chen Chang'an datang untuk langsung menghancurkan ketiga pikiran iblis ini, dan dengan cepat menyalahkan, kata-katanya penuh dengan ketakutan dan rasa takut terhadap Chen Chang'an. Tuan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Iblis tanpa kepala itulah yang ingin melarikan diri dari penindasan Tuan, jadi dia harus memanggil pedang pembantai. Saya telah membujuknya untuk membiarkannya jujur, tetapi dia tidak mendengarkan. Ketika tubuh iblis tanpa kepala mendengar ini, dia terkejut dan mengutuk pengkhianat hati iblis di dalam hatinya. Aku, anjing Cao Nima, omong kosong, itu jelas kamu. Kemudian, tubuh iblis tanpa kepala itu gemetar dengan tergesa-gesa. Tuan, kamu tidak boleh mendengarkannya. Pedang pembantai dewa jelas dipanggil olehnya untuk berurusan denganmu, jadi itu tidak ada hubungannya denganku. Mata iblis pembasmi dunia juga sangat takut, tetapi dia hanya membuat janji, tetapi itu tidak memengaruhinya untuk disalahkan. Tuan, aku hanya seorang penonton teater. Itu semua dilakukan oleh mereka berdua. Aku tidak bisa membujuk mereka sendiri. Melihat ketiga iblis ini saling melempar panci, Chen Chang'an mencibir. Karena pedang pembantai dewa adalah kartu truf terakhirmu, tidak ada gunanya menahanmu di kursi ini. Pikiran ketiga iblis itu seperti disambar petir, putus asa. Tuan, maafkan aku. Kami salah. Jangan berani, tuanku, tolong maafkan kami. Chen Chang'an tidak memberi kesempatan pada ketiga pikiran jahat ini. Dalam satu pikiran, hati iblis, tubuh iblis tanpa kepala, dan tiga pikiran iblis di mata iblis penghancur dunia terhapus. Setelah dihapus, hati iblis yang tersisa, tubuh iblis tanpa kepala, dan mata iblis penghancur dunia masih dipenuhi dengan kekuatan sihir yang mengerikan dan menakjubkan. Tetapi mereka ditekan di sini seperti benda mati. Dan, kekuatan sihir yang membanjiri itu, setelah kehilangan kendali pikiran sihir, kekuatan sihir tidak lagi terkendali sama sekali. Terus meluap dari hati iblis, tubuh iblis tanpa kepala, dan mata iblis penghancur dunia, itu berubah menjadi monster yang kejam dan kuat. Chen Chang'an juga tidak peduli. Berubah menjadi monster. Chen Chang'an membunuh monster. Monster itu juga bisa mendapatkan banyak nilai medan. Sekarang, menunggu Tuan membawa kembali kepala iblis, kebangkitan Buddha-Buddha sudah dekat. Bab 604, Kengerian yang dibawa ke klan hujan oleh dua kebangkitan. Tian Lansing, klan hujan. Aku melihat langit dan bumi suram, dan dewa yang kuat samar-samar terlihat, memancarkan kekuatan ilahi yang menggerakkan dunia. Suasana seluruh klan hujan sangat khusyuk, dan penuh dengan hawa dingin. Dan mengapa? Ini karena Putri Sirui dari klan hujan diam-diam melarikan diri dari rumah baru-baru ini, dan keberadaannya tidak diketahui, yang membuat seluruh klan hujan khawatir. Mengatakan bahwa putri klan hujan pergi dan melarikan diri dan keberadaannya tidak diketahui, ini hanya membuat klan hujan panik sementara, tetapi tidak perlu khawatir tentang keselamatan putri. Bagaimanapun, sebagai putri klan hujan, Sirui memiliki banyak kartu penyelamat hidup, dan statusnya mulia. Bahkan jika seseorang ingin membunuhnya, itu tergantung pada apakah dia dapat menahan amarah klan hujan. Dengan energi klan hujan di Tian Lansing, tidak sulit untuk menemukan Sirui. Namun, bukan karena Sirui kabur dari rumah yang membuat seluruh klan hujan khawatir, dan keberadaannya kini tidak diketahui. Siapa sangka, putri klan hujan, saat dia pergi dari rumah, mengatakan keberadaannya tidak diketahui hanyalah masalah kecil. Yang membuat seluruh klan hujan semakin terkejut dan panik adalah kartu kehidupan putri klan hujan Sirui tiba-tiba hancur. Kartu kehidupan, ada jejak jiwanya di dalamnya.
Dan kartu takdir hancur. Itu berarti kematiannya telah jatuh. Putri klan hujan, statusnya tertinggi dan sangat mulia, tetapi dia telah jatuh ke dunia luar. Berita ini, dalam bentuk badai yang dahsyat, langsung mengejutkan seluruh klan hujan. Biarkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di klan menjadi gila karena marah. Aku bersumpah untuk melakukan apapun, bahkan untuk menjungkirbalikkan seluruh Tian Lansing, aku harus mencari tahu siapa yang membunuh putri klan hujan. Untuk memotongnya dengan 1000 pedang, biarkan dia hidup daripada mati. Tapi, tepat ketika klan hujan terganggu, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di klan itu marah dan marah. Sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Kartu kehidupan Sirui yang rusak benar-benar kembali ke keadaan semula, utuh. Ini berarti bahwa jiwa Sirui dipulihkan, dan sangat mungkin bahwa ia akan dibangkitkan dari kematian. Ini benar-benar membingungkan para pembangkit tenaga listrik klan hujan yang marah dan marah. Apa yang terjadi di sana? Untuk mengetahui bahwa Sirui adalah dewa rendah bintang 8. Ia adalah keturunan para dewa, dan mengolah hukum-hukum jalan ilahi. Dan begitu para dewa jatuh, mereka tidak dapat dibangkitkan. Inilah sebabnya Sirui sangat takut mati. Ini tidak seperti ribuan dewa abadi yang telah meninggal. Bahkan setelah kematian, selama ada beberapa ramuan unik di dunia, tidaklah sulit untuk membangkitkan kembali dewa abadi yang telah meninggal. Ini terutama karena hukum dari Tousan Immortal Domain berbeda dari yang ada di luar domain. Kekuatan yang dibawa oleh dewa terlalu besar. Tidak mudah untuk dibangkitkan. Ingin membangkitkan dewa yang telah meninggal. Sulit. Dan klan hujan adalah salah satu protos yang paling makmur dan kuat dari Tian Lansing. Setelah jatuhnya Sirui, saya khawatir bahwa bahkan dengan kekuatan seluruh keluarga, dia tidak akan dapat menghidupkannya kembali. Hanya beberapa klan besar kuno, dengan warisan kuno, yang mungkin memiliki kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Jadi, setelah jatuhnya Sirui, itu dihidupkan kembali. Benar-benar mengejutkan klan hujan. Namun, kebangkitan Sirui membuat klan hujan menghela nafas lega. Meskipun klan hujan sangat khawatir tentang keselamatan Sirui. Tapi itu tidak masalah selama dia tidak jatuh dan mati. Namun, klan hujan tidak merasa lega lama-lama. Setelah kartu kehidupan Sirui rusak dan dikembalikan ke keadaan semula, tidak butuh waktu lama untuk rusak lagi. Klan hujan ketakutan di sini. Tidak tahu apa yang terjadi pada putri mereka sama sekali. Mengapa kamu mati lagi? Krisis macam apa yang dialami sang putri hingga mati 2 kali berturut-turut? Anda tahu, Sirui, sebagai putri klan hujan, bahkan lebih dimanjakan. Alam, pada Sirui, tidak ada lagi kartu truf yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Namun, tampaknya tidak berguna. Yang membuat klan hujan tidak dapat dipercaya adalah segera, kartu kehidupan Sirui yang rusak kembali ke keadaan semula lagi. Ini juga berarti bahwa puisi Sirui dibangkitkan kembali. Klan hujan ketakutan dan ketakutan. Tidak ada kejutan atau kegembiraan sama sekali, dan tidak ada kelegaan. Karena takut kartu kehidupan Sirui tiba-tiba hancur. Yang lebih mengejutkan klan hujan adalah Sirui, yang berada di alam dewa rendahan bintang 8, telah mengalami 2 kematian dan dibangkitkan. Dewa mengerikan macam apa yang bisa memiliki cara seperti itu? Klan hujan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi mereka khawatir kartu takdir Sirui akan rusak lagi. Nah, di belakang, kartu kehidupan Sirui tidak lagi rusak. Tetapi meskipun begitu, klan hujan masih khawatir tentang keselamatan Sirui. Hampir semua kekuatan seluruh keluarga digunakan untuk menemukan jejak Sirui. Bersumpah untuk menemukannya.
Pastikan untuk melindungi putri hujan mereka. Adapun puisi, dia bahkan tidak tahu seberapa besar pengaruh yang dibawanya kepada anggota klan hujan setelah terbunuh 2 kali dan dibangkitkan 2 kali. Berapa banyak orang yang khawatir tentang keselamatannya, dan sekarang dengan panik mencari keberadaannya di Tian Lansing. Sekarang si Rui, dia tinggal di wilayah abadi Kyushu, dan dia menjalani kehidupan yang sangat bergizi. Amiao membawanya bermain-main, berkeliaran di kota-kota besar di alam abadi Kyushu, memakan semua jenis makanan ringan. Meskipun di mata puisi, seluruh wilayah 10.000 abadi hanyalah negara miskin, tetapi dia penuh dengan minat dan rasa ingin tahu tentang banyak hal di sini, dan dia hidup bahagia setiap hari. Ini tidak pernah terjadi lagi di klan hujan. Jadi, meskipun si Rui dikurung di wilayah abadi Kyushu, tetapi dia masih menikmatinya. Oleh karena itu, setelah periode waktu ini, hubungan antara Amiao dan si Rui menjadi semakin dekat. Si Rui tidak membenci Amiao karena kultivasinya yang lemah, tetapi malah memanggil kakak Amiao dengan manis. Lagi pula, si Rui yang berusia 16 tahun masih muda, kecuali kepribadiannya yang buruk, semuanya baik-baik saja. Belum lagi, Chen Chang'an sudah membantu si Rui memperbaiki kebiasaan buruknya. Sejak kecil hingga dewasa, si Rui, sebagai putri klan hujan, memiliki status terhormat, dan tidak ada yang berani menindasnya. Dan datang ke wilayah abadi Kyushu. Hanya Amiao dan Chen Chang'an yang berani menindasnya dan bahkan membunuhnya sekali. Bab 605, Kartu Rahasia Mistis, Sumber Kekuatan Ilahi. Gunung Feixian. Chen Chang'an mengikuti setiap gerakan si Rui. Meskipun Chen Chang'an memberikan puisi Rui kepada Amiao, namun kita masih harus melihat apakah puisi Rui ini mengikuti Amiao atau tidak. Namun, dalam beberapa hari ke depan, puisi sangat jujur. Dia juga cocok dengan Emi. Hal ini membuat Chen Chang'an sangat puas. Saya tidak memperhatikan si Rui lagi. Chen Chang'an menarik kembali pandangannya dan bertanya kepada Bodi. Bagaimana situasi di alam rahasia Kaisar Agung? Bodi dengan hormat melaporkan, Tuan, sebagian besar orang telah tiba di kota Kekaisaran, dan warisan Kaisar Agung akan segera muncul di kota Kekaisaran, tetapi sekarang, pertempuran di kota Kekaisaran sudah sengit. Baiklah, Chen Chang'an tahu ini. Bagaimanapun, dalam 2 hari terakhir, banyak biksu telah disingkirkan dari alam rahasia Kaisar. Di antara mereka, ada banyak orang kuat yang memiliki alam orang suci abadi. Kemudian, Chen Chang'an bertanya kepada Bodi tentang bawahannya dan beberapa murid lainnya. Bodi mengatakan yang sebenarnya, Tuan muda, Nona Bauer dan yang lainnya telah bermain dengan mantap di kota Kekaisaran, dan mereka telah memperoleh banyak peluang, tetapi Tuo Baye, Hong Yi, dan Sezini ada di sini. Karena kultivasi mereka terlalu lemah, saya khawatir mereka tidak akan dapat tinggal lama di kota Kekaisaran, telah terpinggirkan dan dapat disingkirkan kapan saja. Petik 2. Baiklah, ketiga iblis itu telah ditahan di Sekte Buddha selama beberapa waktu, dan kultivasi mereka belum meningkat dalam waktu singkat. Masih ada celah besar dengan yang lain. Ini normal. Berapa banyak peluang yang bisa mereka dapatkan di kota Kekaisaran tergantung pada mereka. Anda dapat menonton dari pinggir lapangan tanpa mengganggu. Sesuai perintah, ketiga iblis itu ada di sini, sebagai yang pertama mengikuti yang lain. Tentu saja Chen Chang'an tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Beri mereka waktu, mereka akan mengejar yang lain. Dan sekarang, jangan terlalu terburu-buru tentang kekuatan mereka. Setelah Bodi pensiun, baru saat itulah Chen Chang'an memfokuskan perhatiannya pada 30.000 poin roh spiritual dan peti harta karun roh spiritual yang meledak. Asli,
Tanpa diduga, klon kuasi kaisar yang dikirim ke istana bawah tanah abadi itu belum membawa kembali darah dewa. Ini dia. Sebaliknya, saya mendapat banyak manfaat setelah puisi Rui. Di masa depan, Anda dapat menemukan waktu untuk mengambil darah dari tubuh si Rui untuk melihat apakah itu darah dewa. Jika seluruh tubuh si Rui mengalir dengan darah dewa, puisinya ada di sini. Itu bisa menjadi mesin uang bagi Chen Chang'an untuk terus mendapatkan nilai ranah. Sedikit nilai roh ilahi, 100 juta nilai domain, juga dapat diubah menjadi kristal peri melalui tungku si anjing. Selain itu, di dalam tubuh Chen Chang'an, ada total 30.000 poin roh ilahi, dan ketika diubah menjadi poin domain, itu adalah 3 triliun poin domain. Ini adalah nilai bidang yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diperoleh Chen Chang'an. Lebih dari nilai ranah yang diperoleh sejak sistem dinyalakan. Bahkan jika itu adalah wilayah abadi 9 provinsi, itu akan berlipat ganda. Cakupan nilai bidang 3 triliun bukanlah masalah sama sekali. Sekarang, tentang kondisi peningkatan sistem versi 8.0. Salah satunya adalah menyiapkan 10.000 kristal peri. Ini setara dengan 10.000 dewa. Chen Chang'an memiliki 30.000 roh. Kondisi ini lebih dari cukup. Chen Chang'an menghela nafas. Saya tidak menyangka akan mencapai kondisi untuk peningkatan versi secepat itu. Mungkin, dua syarat lainnya juga tidak sulit. Chen Chang'an tersenyum dan dalam suasana hati yang baik. Berikutnya, Chen Chang'an memusatkan perhatiannya pada peti harta karun yang meledak. Hal-hal baik apa yang bisa dibuka di peti harta karun par? Dewa ini, jangan ragu. Chen Chang'an langsung membuka peti harta karun para dewa. Perintah sistem, tuan rumah membuka peti harta karun para dewa, mendapatkan kartu alam rahasia mistis X1, dan mendapatkan asal kekuatan ilahi X1. Chen Chang'an pertama kali memeriksa kartu alam rahasia mistis ini. Kartu Rift Mistis, sebuah acara di alam rahasia, festival persik. Akses terbatas ke karakter rahasia, hingga 3 orang. Catatan, Anda dapat memasuki alam rahasia mistis, mendapatkan peluang, dan setelah menyelesaikan tugas alam rahasia, Anda akan mendapatkan hadiah yang melimpah. Chen Chang'an sedikit menyipit. Kartu alam rahasia mistis, ini menarik. Mengenai acara pantau, Chen Chang'an mengetahui mitos ini sejak dia masih kecil. Sekarang kartu alam rahasia mistis ini dapat langsung menuju festival pantau. Chen Chang'an sangat penasaran dengan pemandangan spektakuler seperti apa festival pantau itu. Dia sangat tertarik, namun, hanya 3 orang yang dapat masuk. Salah satunya pasti Chen Chang'an. Sebagai penduduk asli Tiongkok, dia harus memperhatikan dengan saksama acara pantau mistis itu. Masih ada 2 orang, siapa yang akan dibawa Chen Chang'an? Sambil menggelengkan kepalanya, menunggu alam rahasia Kaisar Agung berakhir sebelum mempertimbangkan kandidat. Kemudian, Chen Chang'an memfokuskan perhatiannya pada asal mula kekuatan ilahi. Dari peti harta karun para dewa, 2 benda, kartu alam rahasia mistis dan sumber kekuatan ilahi terbuka. Chen Chang'an tertarik dengan kartu alam rahasia mistis tentang peristiwa pantau ini, dan juga sangat ingin tahu tentang asal mula kekuatan ilahi ini. Kartu alam rahasia mistis adalah hal yang baik, tergantung pada apakah asal mula kekuatan ilahi ini adalah hal yang baik atau hambar. Namun, segera, Chen Chang'an tahu melalui sistem apa asal mula kekuatan ilahi ini. Setelah mengetahui apa asal mula kekuatan ilahi ini, Chen Chang'an terkejut. Orang baik, benda ini bagus.